Saya panggil ketua kelas. Namanya siapa? Yang orang 4 ini siapa namanya? Ini Bu, ceret. Ini Bu, saya coret di absen. Nama dia itu saya coret. Saya percaya dan kamu, Ibu kasih waktu 5 menit, Ibu kasih 10 menit ya. Tapi kamu melanggar kepercayaan Ibu. Jadi Ibu kecewa sekali. Baru hari pertama itu kata dia, tidak apa-apa, khusus untuk kamu berempat Ibu kasih 200. Enaknya nih Bu. 100 ya, makanya dia heran. Ibu ini marah apa ngapa? Iya. Iya sih itu. Iya. Nah ini sebagai bentuk inspiratif, saya ingin nanya dengan Ibu. Bu, anak-anak sekarang nih di sekolah gimana sih Bu? Ada penurunan dari segi apa ya, etika atau gimana? Terus ini kan Ibu kan ngajar agama Islam. Iya, pendidikan agama Islam. Iya, sangat identik dengan bagaimana mendidik karakter kayak gitu. Gimana sih, susah tidak ngajar anak zaman sekarang Bu dibandingkan tahun 90-an, tahun 2000? Kalau anak sekarang ya lebih apa namanya, kalau dulu kan beda dengan anak sekarang kan. Kalau anak sekarang tidak suka dimarahi, ya tidak suka dimarahi. Jadi kalau kita dia ada yang memang tidak sopan atau males ngerjain tugas, males sekolah ya. Nah paling kita dengan wali kelas dipanggil secara kontinu kalau memang dia jarang masuk. Kalau dia menyangkut tugas dari guru mata pelajarannya kita panggil. Nah kita panggil, kita kasih tahu apa kesalahannya. Jadi kalau saya ini tugas saya koreksi, langsung dimasukkan daftar nilai. Jadi kita buka daftar nilai. Nah ini nama kamu, latihan 1 sama ulangan, nah tidak ada, berapa kali tidak ada. Dilihatnya punya temennya ada, punya itu. Jadi kan dia bener-bener, oh ya Bu, dikiranya tidak ada apa, kita tidak koreksi, tidak dimasukin nilai. Nah kalau sudah seperti itu, oh benar. Nah nanti kamu bagi raport, kalau tidak kumpul tugas, tidak ikut ulangan susulan, bagi raport, kamu hitung sendiri nilai kamu untuk raport. Nah, ya coba hitung berapa kali itu dikali itu berapa nilai kamu sudah kalkulasikan. 30 Bu. Nah minimal KKM berapa? Agama 75 Bu. Gimana kalau 30? Ini pelajaran agama. Kata Bu, kalau pelajaran agama sekarang kalau merah masih naik nggak Bu? Kalau merah, kalau cuma 1 kurang, enggak apa-apa. Ya kalau sekarang tidak boleh mencapai 4 kurangnya. Iya, termasuk agama, ya tidak boleh. Ya saya juga guru Bu, 13 tahun. Jadi saya juga merasakan gimana susahnya. Ibu pernah tidak Bu ketemu anak yang benar-benar susah dia? Terus gimana ngatasin? Pernah, banyak. Iya. Banyak. Iya. Jadi waktu itu kan saya dulu sering ngajar kelas 12 ya. Waduh. Iya, ngajar kelas 3 kalau sekarang. SMA, kalau SMA. Jadi waktu itu ditanya, Ibu Dewi ngajar kelas 12 IPS 1 enggak ngajar, kenapa? Di situ ada geng, 1 geng katanya. Jadi kalau saya paling males ngajar di kelas itu karena 1 geng itu sering membuat ulah. Jadi sudah masuk belum? Baru hari ini mau masuk sana. Baru kenaikan kelas kan, awal tahun ajaran. Jadi masuklah ke kelas itu. Udah kenalan dulu ya, kenalan dengan siswa di absen, kemudian nama kita siapa, guru apa ya. Nah, kemudian absen. Ketika di absen, udah selesai hari pertama, baru mau mau nerangkan pelajaran, izin Bu, katanya 1 orang. Mau kemana? Mau ke WC. Sudah silakan. Mau apa? Mau ini pipis Bu. 5 menit ya. Yang kamu kenapa tegak-tegak? Mau nemenin Ibu nunggu pintu katanya. Memang kenapa nunggu pintu WC? Bu pintunya nggak ada kunci, dia bilang begitu kan. Ya sudah, lajulah. Keluar. Udah lama lagi. Muncul lagi, ini ngapain lagi? Atau ini Bu, mau ke WC juga. Mau apa? Mau buang air besar Bu. Ya sudah 10 menit kalau buang air besar. 3. Ada temennya lagi. Ya Allah. Iya. Kamu jaga pintu juga. Iya Bu. Ya sudah. Kalau dengan saya kan tidak susah, tidak marah ida. Jadi ya sudah silahkan. 10 menit mau buang air besar ya Bu. Nah, jadi proses ngajar 3 jam pelajaran saya itu. Iya, 3 jam. Tapi 1 jamnya 45 menit kan kalau di sekolahan 3 jam pelajaran. Nggak pulang-pulang yang 4 orang itu sampai habis pelajaran saya. Hari pertama saya masuk di kelas 12 IPS 1 itu. Jadi sudah langsung
Saya panggil ketua kelas. Namanya siapa? Yang orang 4 ini siapa namanya? Ini Bu, ceret. Ini Bu, saya coret di absen. Nama dia itu saya coret. Iya, iya. Dianggap tidak hadir. Dianggap nggak hadir. Dianggap tidak ada di kelas itu lagi. Jadi coret semua. Jadi minggu depannya masuk. Masuk. Tidak saya absen. Jadi tidak saya absen. Tidak saya absen. Dia nanya, kenapa ya kita nggak di absen? Nanya dia. Noleh kan dia deketan dulunya. Nomor 2 di depan guru itu nomor 2 sama nomor 3. Apa ya kita tidak di absen kan sama ibu itu. Aku kusuk dia. Tapi saya tetap ngajar 3 jam itu ngajar. Pas sudah selesai ngajar, saya keluar kan dari kelas itu menuju kantor. Diadangnya. Berempatnya? Iya berempat. Bu, kenapa ini apa kami tidak di absen? Siapa namanya nak? Saya buka. Iya, saya buka namanya ini. Lah Bu, ngapa dicoret? Nah, kamu ingat enggak apa yang kamu lakukan hari pertama ibu masuk? Katanya. Jadi kesan ibu terhadap kamu itu ini terlalu mengecewakan buat ibu, kata Ica itu. Saya percaya dan kamu, ibu kasih waktu 5 menit, ibu kasih 10 menit ya, tapi kamu melanggar kepercayaan ibu. Jadi ibu kecewa sekali, baru hari pertama itu katanya. Ibu sudah tahu kabar tentang kamu ini, kamu satu geng, kataku ya. Nah, geng itu nak bukan untuk yang hal-hal yang tidak baik, kamu itu ya. Jadi ya tidak apa-apa, kamu mau masuk nggak apa-apa, kata aku ya, mau masuk nggak apa-apa, tapi ibu tidak absen kamu, tidak ibu anggap kamu, kata Uca itu. Tapi kamu jangan khawatir, nanti pas bagi rapot, pas kelulusan, ibu kasih nilai kamu. Katanya. Tapi ibu kasih nilai, kamu mau nilai berapa? 200 atau gimana? Apa 100? Bu jangan Bu, kan paling besar kan 95 Bu nilai itu. Gak ada yang 100 Bu. Gak ada yang 100, gak apa-apa, khusus untuk kamu berempat ibu kasih 200. Enaknya nih Bu. 100 ya, makanya dia heran. Ibu ini marah apa ngapo? Iya. Iya sih itu. Ibu ini marah apa ngapo? Tidak ada marah ibu, jaku cek itu. Cuman kamu dewek, jaku yang membuat diri kamu itu menjadi yang tidak baik, yang jakuma itu kan. Nah, jadi intinya ya sudah, kamu boleh masuk, tapi jaku kamu nak denger ini apa pelajari ibu, tidak apa-apa, kataku. Cuman ibu cuman kecewa baik, kataku itu. Janganlah Bu, tulis lagi Bu nama kami. Udah enaknya Bu gitu. Iya, tulislah Bu nama kami. Ya sudah, kalau mau ditulis lagi nama kamu sebulan ya. Nah, sebulan perjanjian. Kalau kamu berubah, tidak lagi misalnya berbuat seperti itu, insya Allah ibu tulis lagi. Sejak saat itu dia tidak mau keluar lagi. Anak itu udah tamat belum Bu? Sudah tamat, sudah lama, sudah kira-kira 5 tahun yang lalu. Masih sering berkomunikasi atau mereka ketemu ibu? Ya paling dia datang makan bakso di SMA 2 itu kan ada yang jual bakso yang agak terkenal juga lah di lingkungan anak-anak SMA 2 itu kan. Nah, jadi paling sering mampir itu. Ya jadi sering itu, ibu ingat dak? Ingat. Bu, ya minta maaf Bu ya katanya. Kalau guru itu kan apa ya, bahagianya tuh ketika melihat anak-anak berhasil. Iya. Pernah tidak Bu didatangi oleh anak datang, Bu masih ingat dah? Atau sudah jadi dokter, sudah jadi polisi, nemuin ibu? Kalau untuk nemuin langsung datang ke rumah, mungkin jarang ya. Tapi kalau misalnya ketemu di sekolah atau ketemu di jalan sudah sering. Ya kemarin ketemu ketika saya mau di dekat rumah di Alfamart, saya mau ke Alfamart. Ada yang negor, dia lagi ngajak anaknya main odong-odong kan. Ibu katanya, tapi sudah gemuk ya. Ibu saya murid ini. Oh iya kata sekarang gemuk kan ya, makanya budak keciren. Iya Bu, gitu kan. Nah sering ketemu. Sudah tuh lagi beli model, misalnya untuk buka puasa, ketemu juga ternyata sudah jadi polisi. Ketemu juga di Pempek Pak Raden sudah jadi notaris ya. Jadi banyak sudah. Itulah guru. Berarti Ibu ini termasuk guru favorit pengunjung ini kalau banyak diingat orang nih. Iya, kalau saya tuh gurunya dibilang guru yang tidak pernah marah. Ya tapi kalau pernah ngoceh. Tapi kalau yang kayak tadi bukan marah tapi diingatnya. Iya, jadi saya tidak mau marah karena apa? Kalau saya marah-marah sama siswa, pulangnya kepala saya pusing. Mungkin dari emosi, saraf-saraf kita itu kan mungkin ini ya putus memutus mungkin, jadi pulangnya pusing. Jadi daripada saya pusing ya, jadi kalau marahnya udah ngambil tindakan yang bisa membuat siswa itu berubah. Bu kasih perbandingan ketika Ibu ngajar di, mohon maaf ya, di Merapi, di daerah yang cukup jauh.
pindah ke Palembang. Iya. Di Merapi dulu gimana Bu anak-anaknya? Kalau di Merapi itu di daerah ya, mungkin karena di daerah jadi mereka itu lebih kekeluargaan ya seperti itu. Jadi kalau saya sih tidak masalah komunikasi ya, karena memang berasal dari daerah Lahat ya. Nah, yang agak masalah itu ada teman itu yang dari Jakarta. Jakarta? Iya, dari Jakarta dapat di Lahat. Wow. Nah, itu yang agak susah. Kadang-kadang mereka itu anak siswa itu masih pakai bahasa daerah. Nah, kadang teman yang itu kadang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh siswa tersebut kan. Nah, itu kendala dari itu. Kalau saya sih tidak ada kendala, cuman anak-anak itu kekeluargaan itu misalnya lagi musim buah rambutan, dia bawa rambutan, nah seperti itu. Jadi lebih suasananya masih lebih kedesaan. Ya. Oke pengunjung, ini tadi kita ngobrol soal pribadi Ibu dan aktivitas pekerjaannya. Bu, kita nyerempet ke posisi Bapak ya Bu ya. Bapak kan apa ya, selain pejabat, ya juga pasti dikenal pabrik figurnya di masyarakat Kota Palembang. Kadang kalau baca media sosial Bu ya, kan tidak semuanya, mohon maaf ya, yang mendukung Bapak. Ada juga berita-berita yang mohon maaf kadang, aduh negatif ke Bapak. Gimana sih Bu menyikapi yang hal kayak gitu? Kalau saya begini ya menyikapinya, karena manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam sifat ya. Jadi tidak semua orang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ya, jadi tidak semua orang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ya saya tidak menanggapinya dengan yang apa-apa ya. Ya sudah didengerin aja sudah, tidak usah dipikirkan. Dianggap saja itu tadi, manusia itu Allah menciptakan berbagai macam sifat ya. Jadi ada yang memang pro, ada yang kontra, ada yang tidak senang, ada yang senang ya. Nah sudah di ini aja, sudah gimana lagi ya. Sempet tidak Bu, jujur nih, emosi, ini kan tidak benar, nggak pakai ini suamiku diberitakan, sempet tidak Bu? Ya mungkin seperti itu kan, loh kok ngomongnya seperti ini ya, kok nyangkanya seperti ini. Sudah saya tahu suami saya bagaimana ya, yang penting Allah itu maha tahu. Nah, seperti itu. Jadi kalau Allah maha tahu, Allah itu pasti kita yakin bahwa Allah itu akan membalas yang terbaik buat hambanya yang memang berbuat niatnya baik. Nah iya, seperti itu aja. Tapi Ibu kadang ngerasa tidak? Saya santai saja. Saya pendukung Bapak kadang lebih greget dari Ibu kadang kalau dibilang. Ibu pernah tidak merasakan, ayo Bunda, ini kan tidak benar itu dari pendukung Bapak kira-kira? Kalau dengan saya mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi itu tadi saya juga misalnya, oh Bunda ya sudah, orang berbuat misalnya memberikan pendapat seperti itu, ngomong seperti itu sesuai dengan perjalanan waktu, mungkin itu akhirnya nanti kan hilang sendiri, orang semakin tahu yang benar itu bagaimana kan. Ya jadi kalau misalnya ada yang orang ngomong seperti itu, ya namanya baik kita ini kan hidup ya, namanya kita ini hidup ya, mungkin dengan berbagai macam tadi orang, tipe-tipe orang kan. Kalau anak-anak nanggapi berita-berita itu? Kalau anak-anak nanggapi itu cuman ya, itu kan namanya manusia yang buat kan ya, kita tidak tahu kan ya, seperti itu. Jadi kita tenangkan anak-anak itu kan ya. Oh anak-anak sempat juga protes. Kok gitu. Ngomongnya begitu kan, seharusnya kan tidak cek ini. Ya sudah, dosa ditanggapin nian, dosa dipusingkan kan ya. Kita hadapin baik ya. Yang penting kita tetap berbuat yang baik. Ya, saya itu ngomong dengan anak, akhirnya anak-anak paham kan. Ya, sudah biasa jadi. Wah, berarti mentalnya sudah teruji. Iya, sudah tertempa. Jadi tidak ada ini lagi, tidak heran lagi kan. Iya. Terus ini Bu, apalagi suasana politik ya macam-macam kan. Ya, yang penting kita yakin bahwa apa yang dilakukan Bapak itu yang terbaik ya, itu. Bu, kalau Bapak sering nerima tamu tidak di rumah sampai malam, sampai apa kadang banyak orang datang ke rumah? Ya ada juga tamu Bapak ya. Gimana sih Bu kalau ya namanya pejabat publik ya? Ya. Repot tidak Bu kadang?
Enggak juga. Tidak ya. Iya. Karena kalau tamu itu kan sudah datang ke rumah ya kan. Kalau saya sudah datang ke rumah berarti dia sudah memang niatan mau ke rumah, sudah apa namanya, sudah meluangkan waktu mau ke rumah, jadi disambut dengan baik ya, seperti itu. Saya juga dengan Bapak kalau misalnya ada tamu jadi baru balik ya, janganlah misalnya itu ya enggak apa-apa dihadapin ya, Bapak suka juga akhirnya. Kan ibu kan tahu bapak lagi kondisinya capek kayak gitu. Tapi saya ngomong, kata ini apa namanya ngomong, kan mereka kan tadi sudah datang dari jauh, sudah meluangkan waktu kan, enggak apa-apa baru pulang. Nah, akhirnya ya sekarang sudah biasa. Sudah mulai terbiasa. Ya, sudah biasa dari dulu memang sudah biasa. Ya, jadi dari dulu sudah diarahkan seperti itu. Jadi sekarang sudah biasa. Ketika Bapak sudah jadi sekda, ketika Bapak jadi PJ, wali kota, welcome kalau ada tamu. Ibu sekarang juga sudah pakai protokoler kan sebagai istri PJ. Iya. Gimana Bu rasanya Bu? Agak risih atau udahlah ini kan sudah prosedur atau gimana? Iya, enggak juga karena karena saya sudah biasa rame, sudah biasa bersama orang-orang ya, jadi tidak ada risih. Saya masih sempat Bu jujuran ke pasar beli sayur sendiri, masih hari Minggu pergi sendirian atau masih sempat juga. Kalau kadang-kala tuh ada waktu, misalnya ada kepengenan yang agak berbeda yang tidak ada di rumah ya, itu jadi ke pasar kadang. Dikerumunin orang nggak? Enggak juga. Masa nggak ada kenal? Ada juga yang kenal, ada yang kenal. Pernah saya ke pasar ya, jadi dia tanya, Bu ini foto ibu ya? Jadi loh. Saya sudah diam-diam ya. Akhirnya masih jingga, ya Bu, ya memang foto saya, itu kan. Ada yang keciren ya. Berarti harus siap-siap lagi Bu, karena kayaknya makin banyak orang yang akan bertegur sapa gitu. Bu sedikit ini di akhir podcast, izin bicara soal ke politik. Bapak kan PJ wali kota, insya Allah, akan maju dan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, akan mendapat peluang terbesar untuk terpilih. Iya, bismillah. Gimana sih Bu rasanya? Gimana mendukungnya Bu? Ini kan termasuk yang pertaruhan yang cukup berat juga itu Bapak. Sebagai seorang istri. Jadi sebagai seorang istri kan, istri itu mendoakan, memberikan dukungan, memotivasi kan. Jadi ketika Bapak itu ya kalau memang sudah siap kan, memang sudah keinginan dari diri sendiri ya, yang akan menjalani kan Bapak ya, yang paling utama adalah Bapak. Kalau memang jadi tujuan Bapak itu hanya satu, dia ingin mensejahterakan masyarakat Palembang ya, yang khususnya ya, nah, seperti itu. Jadi dia ingin berbuat untuk kota Palembang. Jadi ketika dia misalnya tidur atau apa ya, karena saya tahu kan sudah lama mendampingi Bapak ya, kegiatan Bapak itu apa. Jadi Bapak itu apalagi ketika pulang kemarin mudik ya, satu malam ya, jadi dia lihat berita bahwa di Palembang hujan, nah Bu di Palembang hujan deras katanya, banjir katanya itu. Jadi kepikiran terus dia akan banjir kota Palembang. Jadi ketika pulang baru nyampe, Bu saya mau pergi dulu kemana, ngurusin banjir katanya itu. Ya sudah diizinin, kami memang sudah biasa seperti itu kan. Ya sudah hati-hati ya, pergi Bapak. Jadi ketika nanti dia pulang malam tidur ya misalnya itu ya, atau misalnya dia malam ada acara lagi, kadang-kadang meninjau lampu jalan yang rusak ya, Bapak itu bingungnya kalau enggak ada kerjaan. Jadi dia misalnya malam ya sudah pulang dari pergi atau dari acara, dari kantor, lihat surat masuk sudah keluar, lihat laporan masyarakat, kalau ada pengaduan, tiba-tiba mikir dia, seperti tidak ada kerjaan malam ini. Ya sudah Bu, izin Bu, saya mau ke kecamatan ini, mau kecamatan yang lebar misalnya. Mau ngapain ya? Mau lihat titik lampu jalan yang rusak katanya. Sudah nanti pulang laporan, Bu ada 400 ya, 400 titik yang rusak katanya seperti itu. Jadi pulang sudah jam 11:30, kadang tinggal tidur kan. Jadi sudah tidur. Jadi paling tinggal dilihatin wajahnya. Ya Allah, semoga Bapak ini selalu diberikan kesehatan. Amin, ya seperti itu kan, sering mikir kan. Nah, pokoknya di pikiran itu pokoknya bagaimana bisa membantu
masyarakat, bisa membantu orang lain. Nah, seperti itu. Jadi mudik kemarin pun masih mikirin banjir. Iya. Jadi pengen cepat-cepat pulang ke Palembang. Iya, kalau kadang waktu jadi sekda juga, waktu dia jadi sekda misalnya nelfon Bu saya pulang naik pesawat jam sekian, tapi langsung ke kantor, ya sudah langsung kantor, udah. Tapi pas nyampe malam udah pulang-pulang. Nah, memang di Palembang hujan deras. Nah, nanti sampai jam 8 kan misalnya belum pulang. Nah, nanti saya telepon di mana ya? Ini lagi banjir di simpang ini, simpang DPR misalnya, lagi ngurusin banjir dulu. Oh ya, berarti dari kantor tadi ini ya langsung iya soalnya hujan deras katanya. Langsung dia dari Jakarta langsung kantor langsung nganuin banjir dulu sebelum pulang. Protes enggak, Bu? Dah, karena anak sudah biasa. Iya, sama dengan saya sudah biasa dari dulu. Nah, jadi tidak ada protes. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Bapak ini kan terkenal dengan cepat tanggap ya. Iya. Dapat laporan pergi. Langsung. Kadang-kadang terasa tidak, Bu? Ya Allah, baru tuh duduk deket di rumah, lah pergi lagi. Iya, itu tadi. Makanya saya itu kalau menjalani hidup ya sudah dijalani. Ya kalau Bapak mau ke sana ya sudah silakan begitu. Pernah mau janjian Bapak kan mau beli rak sepatu. Nah, mau sepatu itu untuk sepatu Bapak kan. Jadi nanti kita mau beli rak sepatu ya, katanya sudah pulang kondangan, katanya nanti cari di Informa. Waktu Bapak jadi sekda kan, beli di Informa ya sudah sama. Ini yang milih kan Bapak kan karena memang untuk sepatu dia kan. Jadi sudah nanti pulang kondangan itu pergi. Dah pulang kondangan ya jadi kan ke Informa. Jadi tapi ketemuan di PTC ya kata Bapak. Loh, ketemu di PTC janjian gitu. Nah, memang nak kemana? Ini nganuin sampah dulu di PGRI atau tumpukan sampah. Dilaporin kapan? Kata kemarin-kemarin ndak kate nak ngomong, ndak ada nak ngomong nak ke PGRI ke nganuin sampah itu kan. Kemarin-kemarin ndak ada. Iya, laporannya tadi jam 1 kata Bapak. Wah, jam 1, jam 2 langsung dieksekusi kata saya. Jadi ya ketemuan di PTC, ya sudah ketemuan di PTC. Bapak nganuin sampah dulu itu. Laporan jam 1 dianuin jam 2. Sehari lah sudah paham jadi kegiatan itu. Jam Pak Wali ini tidur, Bu, sehari? Kadang sehari itu kalau dia main bulu tangkis jam 12 balik. Jam 12. Nah, ya jam 12 balik langsung ke rumah ya. Setengah 1 tidur. Jam 5 bangun. Tidak tidur lagi langsung aktivitas. Iya, setengah 5 atau jam 5. Langsung ini sholat subuh, siap-siap ke kantor. Lihat-lihat dulu kan jadwal hari ini apa, lihat HP dulu kan. Iya. Jadi baru siap-siap jam 6 sudah nongkrong di meja makan. Oh, iya. Anak-anak berarti bangun juga tuh jam 6. Iya kan yang cowok kan sekolah jam 6.40 masuk, 6.15 dia turun, ayahnya sudah itu ya kita pergi. Nah, jam 6.15 sudah sarapan sama anak tadi, 6.15 pergi ke kantor sama anak sambil nganter anak sekolah. Iya. Iya, kalau Bapak ada di Palembang, Bapak yang nganter anak sekolah. Oh, saya malu, Bu, saya punya anak 3, saya pun tidak nganter. Iya, yang bungsu yang SMP Bapak nganter sekolah sama dia kan. Jadi 6.15 sudah keluar dari rumah Bapak. Iya. Baik pengunjung, saya akan tutup podcast ini dengan pertanyaan yang sedikit privasi dan semoga dijawab dengan asik juga. Bu, Bapak romantis gak, Bu? Ya, kalau lagi tidak sibuk bisa romantis. Mana romantis ya, Bapak? Kalau Bapak sih paling perhatiannya, misalnya belum pulang sore di WA, kalau tidak sempet dilihatnya tidak dibaca-baca, telepon ya lagi di mana, tanya ngapa belum balik-balik, belum pulang-pulang katanya. Kalau ulang tahun merayakan tidak pernikahan? Kalau ulang tahun ngasih surprise tidak? Kalau ulang tahun ngasih surprise sama anak-anak, sama anak-anak, yang ngasih hadiah, gitu. Termasuk ulang tahun pernikahan, gitu. Itu udah biasa. Masih ingat dan Pak Wali kita juga benar-benar inilah sosok keluarga yang kalau saya bisa dikatakan bisa dicontoh lah jadi itu kita semua tetap dengan karir, saling menghargai karir pasangan, tidak melarang ya. Bu, pastinya kami
dan pengunjung berharap Pak Wali selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan amin, amin ya rabbal alamin. Dan tolonglah Bu, terus mendampingi Pak Wali dengan semangat, mendampingi dengan benar-benar, ayo kita dukung, karena semoga itulah yang diinginkan oleh masyarakat Kota Palembang dan semoga bisa tercapai. Amin ya. Ya baik, pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, terima kasih Ibu sudah berkenan datang ke sini, dan kita doakan semoga Pak Wali dan Ibu selalu sehat dan keluarga selalu diberikan kebahagiaan, dan ayo Palembang harus maju dan semoga benar-benar mendapatkan pemimpin yang tepat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya.